Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam ibadah doa hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya kita boleh bersama bersekutu melalui ibadah doa hari ini, sekalipun lewat online, tetapi semuanya itu tidak mengurangi kekusyukan dan keseriusan kita untuk bersekutu bersama hari ini. Mari sebelum kita memasuki ibadah doa, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh bersama-sama. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, kepada Allah sang sumber terang itu, mari kita nyatakan pujian kita nyatakan harapan kita nyatakan iman kita, agar terang kasih-Nya menyinari kita. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar di tengah kegelapan, bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan begitu nyata mengiring setiap langkah hidup kami hingga saat ini. Sebab kami sadar jika bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak akan ada sebagaimana adanya pada hari ini. Dan tidak hanya itu Tuhan, kami juga bersyukur bagaimana Tuhan tetap pelihara hidup kami.
Bagaimana Tuhan tetap menyertai langkah hidup kami. Bahkan Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan jikalau hari ini kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah doa, semua oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan jamah hati kami, agar ibadah doa yang kami jalani, di mana kami mengambil bagian di dalamnya bukan sekadar sebuah ritualitas atau rutinitas keagamaan, tapi bersumber dari hasrat hati kami yang paling dalam, ingin bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Belajar apa artinya bergantung penuh kepada Tuhan, pribadi yang terbukti dapat diandalkan itu. Berkati Tuhan ibadah doa hari ini, baik hamba-Mu dan juga setiap pelayan Tuhan yang melayani, demikian juga setiap jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah doa, agar sungguh kami boleh menikmati kehadiran Tuhan itu sendiri. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur di dalam setiap masa hidup kita, di dalam setiap babak demi babak dalam hidup kita, Dia selalu ada. Dia selalu ada menemani kita. Saudara, biarlah pujian ini boleh menghibur dan menguatkan kita. Bersama-Mu Bapa, akan kulewati semuanya, karena Engkau ada bersama denganku. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini bertemakan membuka pintu iman, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-27. Sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menggali dan menyampaikan kebenaran firman, agar apa yang disampaikan bukan sekedar asumsi, bukan sekedar buah ide manusia, tapi semuanya bersumber dari kebenaran firman yang menginspirasi, menggugah hati kami, untuk kami tidak hanya sekedar puas menjadi pendengar firman, tetapi siap menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan pemberitaan firman hari ini. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, lalu lanjut di ayat yang ke-27. Demikian bunyi sabda Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka
kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ayat yang ke-27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengawali perenungan hari ini dengan sebuah kisah, di mana seorang misionaris yang melayani di Afrika menceritakan kisah seorang wanita tua yang dijangkau Injil dan bertobat. Meskipun ia buta dan tidak bisa membaca serta menulis, dia ingin membagikan kepercayaannya yang baru itu kepada orang lain. Ia datang kepada seorang misionaris dan meminta salinan Alkitab dalam bahasa Perancis. Setelah ia memperolehnya, ia meminta tolong kepadanya untuk menggarisbawahi bagian Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat berkesan baginya, dengan tinta berwarna merah, dan menandai halamannya sehingga dengan mudah ia bisa menemukannya. Lalu selanjutnya yang ia lakukan dengan Alkitabnya itu apa? Ternyata ia membawa Alkitabnya setiap hari menuju sekolahan dan duduk di depan sekolah itu sambil menunggu jam bubaran sekolah. Saat bubaran sekolah, ia memanggil dan menghentikan seseorang atau dua siswa yang lewat di depannya. Lalu ibu ini bertanya kepada dia, tahu cara membaca bahasa Prancis? Bila jawabannya ya, maka si wanita itu segera membuka Alkitabnya yang telah ditandainya itu. Tolong bacakan ayat yang digarisbawahi dengan tinta berwarna merah ini. Tatkala mereka melakukannya, ia segera bertanya, tahukah kalian apa arti dari ayat tersebut? Lalu wanita ini pun menceritakan tentang Kristus kepadanya. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang sejati. Di dalam Kristus ada anugerah yang memberikan harapan hari esok yang terbaik. Wanita ini melakukannya setiap hari tanpa lelah. Bertahun-tahun telah dilewati. Dan ada 24 anak muda yang menjadi pendeta sebagai hasil dari pelayanan wanita tua tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi wanita ini hidup yang telah mengecap anugerah keselamatan di dalam Kristus dimaknai sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang sejauh yang ia jumpai. Sehingga banyak telinga memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil. Bagi wanita ini waktu dihabiskan dan diboroskan bukan untuk memuaskan agenda dan obsesi pribadinya, serta mengutamakan kepentingannya, tetapi justru digunakan untuk melayani dan menggenapi apa yang menjadi agenda Allah di tengah dunia ini. Hidup seperti demikianlah yang seharusnya kita jalani sebagai orang yang telah mengecap anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dalam bahasa Paulus, kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang membuka pintu iman bagi sebanyak mungkin orang. Artinya bagaimana melalui kehidupan kita, Injil diberitakan sehingga banyak orang memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil dan meresponinya dengan iman. Setidaknya kita akan belajar ada 2 ciri kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan yang membuka pintu iman. Yang pertama adalah berani memberitakan Injil walau syarat dengan tantangan. Saya ulangi. Berani memberitakan Injil walau syarat dengan tantangan. Kehidupan Paulus mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang aktif dan penuh gairah dalam menghidupi panggilan Allah untuk memberitakan Injil, khususnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu rumah ibadat Yahudi atau sinagog ke sinagog yang lain. Paulus selalu menggemakan berita Injil dan mengajarkan firman tanpa lelah. Seolah-olah kemanapun ia melangkah, Injil pasti diberitakan melalui kehadirannya. Termasuk seperti yang tertulis dalam teks ini, sebagai bagian dari perjalanan misi Paulus yang pertama, di mana Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Ikonium, di Listra, dan juga di Derbe. Hal itu dilakukannya dengan gagah berani,
sekalipun diperhadapkan dengan tantangan yang bukan kaleng-kaleng, berupa penolakan, fitnah, hasutan, intimidasi, hujatan, pengusiran, dan bahkan penganiayaan fisik berupa pelemparan batu yang berpotensi kepada kematian. Paulus maupun Barnabas tidak gentar sedikit pun, apalagi ia berputus asa dan kapok melakukannya. Justru di tengah adanya orang-orang yang kontra dan menolak pemberitaannya, Paulus dan Barnabas tetap memberitakan Injil, dan hasilnya, baik di ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang ke-21, dikatakan sejumlah besar orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi atau orang Yunani menjadi percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, Paulus dan Barnabas mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang syarat keberanian dan tidak pernah mengenal lelah untuk terus dan tetap bekerja keras melakukan peran yang Tuhan percayakan dalam memberitakan Injil, sekalipun harus menanggung resiko yang berat. Tidak ada yang dapat mengalahkan dan meredupkan semangat pengabdian dan kesetiaannya kepada Kristus. Itulah kehidupan yang mengekspresikan adanya iman kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Jelas sekali. Dikatakan mereka mengajar dengan penuh keberanian. Apa alasannya? Apa sebabnya? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi keberanian itu menjadi buah ekspresi dari adanya iman kepada Tuhan. Itulah yang diperlihatkan dari kehidupan Paulus maupun juga Barnabas. Tentu saja, kualitas kehidupan seperti inilah yang Allah kehendaki ada pada diri setiap orang percaya, termasuk saya dan juga Bapak Ibu. Tentu bukan kehidupan yang pasif, karena memilih untuk berkutat dengan diri sendiri dengan segala kenyamanannya, sehingga tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Ironisnya, hidup yang demikian dibelenggu oleh banyak dalih dan segudang alasan penolakan untuk tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Saya takut. Ini bukan urusan saya. Udah banyak orang yang melakukannya. Bahkan saya tidak tepat untuk melakukan ini. Banyak orang yang lebih tepat dibandingkan saya. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus dan masuk surga. Ngapain capek-capek melakukan pelayanan yang sulit? Terkadang itu menjadi alasan-alasan yang membuat kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa semua alasan itu pada dasarnya sama, yaitu berakar pada adanya ego. Lebih mengutamakan kehidupan dirinya sendiri dengan segala kepentingannya. Hidup demikian tentu saja tidak pernah kompatibel dengan kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga hidupnya menjadi milik Kristus. Di mana seharusnya pusat hidupnya bukan lagi pada dirinya sendiri, tetapi pada Kristus yang telah menebus dan mati baginya. Sehingga kehidupannya seharusnya mendemonstrasikan bahwa Kristuslah yang terutama dan bukan dirinya. Pastinya hidup yang demikian ditandai dengan penyangkalan diri dan kerelaan untuk berkorban demi pekerjaan Allah. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Defining Moments, Ordinary Men and Women on Extraordinary Mission. Dalam buku tersebut, sang penulis bernama Leslie Ko menangkap adanya dedikasi dan komitmen yang luar biasa dari para misionaris yang menyerahkan seluruh hidupnya secara utuh bagi pelayanan misi. Pergi ke tempat yang jauh dan asing dengan segala tantangan yang ekstrim demi menjangkau sebanyak mungkin orang agar memiliki kesempatan mendengarkan berita Injil. Banyak pengorbanan yang mereka telah lakukan, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Apa yang mereka lakukan tanpa tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Mereka rela menderita dan mengorbankan apapun demi Injil diberitakan. Pertanyaannya adalah, kok bisa mereka patuh terhadap panggilan yang berisiko tersebut dan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, utuslah orang lain. Tidak. Apa yang mengubah mereka sehingga mereka mengambil keputusan penting dan menentukan yang mengubah kehidupan dan nasib mereka sendiri serta banyak orang lain? Padahal awalnya mereka gentar, cemas, khawatir
dan bahkan mempertanyakan dirinya sendiri, apakah saya sanggup mengembangkan panggilan tersebut? Yang jelas Bapak Ibu, mereka sama seperti kita adalah manusia biasa. Namun dalam sebuah titik momentum dalam kehidupannya, mereka dengan berani serta tekad yang bulat mengambil keputusan untuk mentaati panggilan Allah. Ketika mereka mengambil keputusan itu, mereka melakukannya dengan penuh kesadaran. Mereka tahu resikonya, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu hal terburuk yang dapat terjadi dengan dirinya. Tapi mereka mengabaikan semuanya itu. Karena baginya ketaatan kepada Allah jauh lebih besar, jauh lebih utama ketimbang mementingkan kenyamanan dirinya. Itulah sebabnya mereka mengambil keputusan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Memberitakan Injil kepada kepada tempat yang Tuhan inginkan di mana Injil itu diberitakan. Dan yang menarik adalah tidak ada penyesalan dan tidak ada alasan mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan. Karena komitmen itu mereka pegang sampai akhir hayat hidupnya. Dalam buku tersebut, penulis menyajikan ada 8 kisah misionaris yang berasal dari masa lalu dan satu misionaris muda yang sedang bergulat dalam panggilannya. Kehidupan yang mereka demonstrasikan betul-betul menjadi inspiratif. Apa itu artinya? Menyerahkan diri secara totalitas kepada panggilan Tuhan. Kita tidak harus melakukan hal yang sama dengan mereka. Pergi jauh ke sebuah tempat terpencil, terpelosok, yang perlu dijangkau oleh Injil. Kecuali jika kita mendapatkan panggilan khusus, sama seperti mereka. Tetapi pada prinsipnya adalah sama. Bagaimana hidup kita menggemakan berita Injil, menjangkau orang-orang terdekat yang kerap bersentuhan dengan kehidupan kita. Apakah keluarga kita, teman kantor kita, tetangga kita. Sekalipun kita akui tidak mudah dan banyak tantangannya. Namun bukan berarti kita berdiam diri, berpangku tangan, dan melarikan diri dari panggilan Allah untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Allah menempatkan kita. Justru kita harus bekerja keras dengan penuh keberanian dan melibatkan hikmat Allah dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang Allah percayakan. Sehingga sungguh, di mana melalui kehadiran kita, pintu iman itu terbuka. Di mana banyak orang telinganya memiliki kesempatan mendengar berita yang paling dibutuhkan bagi keselamatan jiwanya. Lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kehidupan kita betul-betul mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang aktif, yang bekerja keras bagi pemberitaan Injil? Sekalipun itu tidak mudah dan banyak tantangan yang kita akan dan harus hadapi. Tapi kita tidak gentar. Kita tetap memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua adalah sadar diri hanyalah alat kesaksian di tangan Tuhan. Setelah melakukan perjalanan misi yang panjang, akhirnya Paulus dan Barnabas kembali menuju Antiokhia dengan rute yang sama. Sesampainya di Antiokhia, ia mengumpulkan jemaat dan melaporkan seluruh pengalaman yang telah mereka alami dan lewati dalam perjalanan misinya. Apa yang disampaikan Paulus intinya bukanlah soal kesuksesan misinya memenangkan banyak jiwa khususnya dari kalangan non-Yahudi. Bukan juga soal menonjolkan kerja keras dan segala pengalaman heroiknya bagaimana ia dan Barnabas melewati badai kesusahan yang super berat dan bertubi-tubi dalam mengemban misi tersebut. Dan memang bisa saja Paulus maupun juga Barnabas menyampaikan laporan seperti demikian dengan sikap penuh bangga dengan apa yang telah mereka lakukan bagi Tuhan. Karena memang kenyataannya demikian, bukan? Mereka telah bekerja keras bagi Kristus. Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan, bahkan nyawa siap dipertaruhkan demi pengabaran Injil. Tetapi Paulus tidak tergoda untuk menonjolkan dirinya, jerih lelahnya, pengorbanannya. Seolah dirinya lah yang paling berjasa sehingga layak menjadi pusat perhatian dan mendapatkan apresiasi setinggi langit. Buktinya Paulus tidak melaporkan apa yang telah ia lakukan bersama dengan Barnabas, melainkan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam dan melalui dirinya. Bukan apa yang telah mereka lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang telah Tuhan lakukan melalui mereka. Di sini kita melihat dengan sangat gamblang dan jelas bagaimana Paulus dan Barnabas menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai fokus utama. Mereka tidak tergoda untuk menggeser dan mengubahnya, di mana aktor utama di balik pelayanan yang mereka lakukan adalah Allah dan bukan dirinya.
Pelayanan yang mereka lakukan pada prinsipnya adalah bukan tentang aku atau kami, tetapi tentang Allah. Paulus menyadari betul bahwa yang berperan penting di balik keberhasilannya mempertobatkan banyak orang, khususnya dari kalangan non-Yahudi, bukanlah karena dirinya, ataupun juga Barnabas, tetapi karena Roh Kudus. Maka dengan kesadaran demikian, dan dengan penuh kemantapan serta kerendahan hati, Paulus bersama Barnabas, dikatakan di dalam ayat yang ke-27, menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Roh Kuduslah yang membuka dan menciptakan kesempatan pada orang-orang non-Yahudi untuk dapat mendengar Injil melalui perantaran Paulus dan Barnabas, yang diutus secara khusus untuk mengemban tugas pemberitaan Injil kepada mereka. Tidak hanya itu, Roh Kuduslah yang meneguhkan pemberitaan kasih karunia Allah yang mereka sampaikan, dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan tentu saja, bukan hanya sekadar membuka kesempatan Injil diberitakan. Roh Kudus jugalah yang mempertobatkan mereka dengan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang terbuka terhadap pemberitaan Injil dan menjadi percaya kepada Kristus. Paulus sadar betul bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan dan agenda Allah. Itulah sebabnya dalam mengemban pelayanan misinya, Paulus senantiasa bergantung penuh kepada pimpinan dan kuasa Allah. Sebagaimana juga pernah disampaikan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-12, demikian juga di dalam Kolose 4 ayat yang ke-3, dan juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Isinya sama. Paulus di sana dengan jujur meminta pimpinan Tuhan ketika ia hendak memberitakan Injil. Kiranya kita pun memiliki kesadaran yang sama, sebagaimana Paulus maupun juga Barnabas, bahwa kita hanyalah alat di tangan Allah untuk melakukan pekerjaannya. Seperti seorang ibu yang terus mendoakan suaminya, bukan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, agar suaminya itu membuka hati terhadap Kristus dan percaya kepadanya. Berbagai upaya ia telah lakukan, tetapi tidak ada hasilnya. Hingga 20 tahun kemudian, di dalam waktunya Tuhan, akhirnya suaminya pun percaya kepada Kristus melalui pelayanan seorang hamba Tuhan yang diundang. Di sini kita melihat baik istrinya yang gigih mendoakan dan hamba Tuhan yang mengabarkan Injil hanyalah alat di tangan Allah untuk membawa bapak tersebut datang dan percaya kepada Kristus. Banyak sekali saya mendengar kesaksian bagaimana seorang memenangkan anggota keluarganya maupun orang-orang terdekatnya bagi Kristus. Dan ingatlah selalu, mereka semua hanyalah alat di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan misinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan kita hari ini, setidaknya ada 2 aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdoalah untuk kesempatan memberitakan Injil. Berdoalah. Gunakan kedua lutut kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka banyak kesempatan di mana Injil diberitakan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya. Mungkin orang-orang terdekat kita yang belum juga percaya. Mari kita berdoa agar ada kesempatan di mana Injil itu diberitakan kepada mereka. Karena mereka pun juga membutuhkan Injil, di mana hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan yang sejati. Yang kedua, tidak hanya sekedar menggunakan kedua lutut, tapi siap sedialah menggunakan kesempatan itu. Siap sedialah untuk mengatakan, Tuhan, pakailah aku untuk memberitakan Injil kepada mereka. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu untuk mengerjakan misimu, menyampaikan kebenaran firman kepada mereka. Pakailah aku Tuhan menjadi saluran berkat untuk menjangkau mereka bagi Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, mari kita harus menjadi orang yang selalu siap sedia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan Tuhan ingin kita melalui kehadiran kita, Injil Tuhan diberitakan dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiam diri
Mari kita tenang sejenak untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, mari kita berdoa bagi orang-orang terdekat di sekitar kita yang belum percaya, agar mereka pun mendapatkan kesempatan mendengarkan berita Injil, sehingga pintu hatinya terbuka bagi anugerah Allah. Tidak hanya itu, mari kita juga berdoa agar Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk menjangkau mereka melalui pemberitaan Injil dan kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa selayak dan seharusnya hidup yang kami miliki dan hidupi adalah sebuah kehidupan yang mendemonstrasikan bahwa Engkaulah yang utama lebih dari diri kami. Bagaimana melalui kehadiran kami, berita Injil digaungkan, disampaikan, dinyatakan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar berita Injil. Khususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk orang yang belum percaya, mungkin ada di sekitar kami, yang saat ini dan terus menerus di mana kami bergumul untuk hal ini. Berdoa mungkin anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Berdoa bagi teman dekat kami, mungkin saudara-saudara kami, teman sekantor, dan orang-orang yang kerap kali bersentuhan dengan kehidupan kami, yang mana mereka membutuhkan Injil untuk keselamatan jiwa mereka. Tuhan, kiranya Kau bekerja di dalam hati mereka. Berikan dan bukalah kesempatan yang seluas-luasnya di mana Injil boleh diberitakan kepada mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan, pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai instrumen yang efektif untuk menggemakan berita yang paling dibutuhkan oleh jiwa mereka, yaitu berita tentang Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan melalui kesaksian hidup kami, menjadi alat untuk membawa mereka satu langkah lebih dekat dengan Engkau. Kami tahu kami hanyalah alat, yang menentukan hanyalah Engkau sendiri. Engkau yang sanggup membuka hati mereka. Hanya Engkau yang sanggup mempertobatkan jiwa mereka. Pakailah kami Tuhan untuk menggenapi misi-Mu melalui kehadiran kami. Terpujilah Bapa, kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi gereja GII, agar di tengah situasi sulit oleh karena terjadinya pandemi, tetap menjalankan panggilan Allah secara efektif dalam memberitakan Injil, baik melalui pelayanan online maupun juga melalui media-media yang lainnya. Mari Bapak Ibu, sehati kita mendoakan gereja kita. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GII Hokimto. Kami bersyukur di mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Dan kiranya Tuhan, di tengah situasi yang tidak ideal, di tengah pandemi masih terjadi hingga saat ini, bukan berarti kami bergulat dengan diri sendiri, kami memikirkan hanya kepentingan diri sendiri, dan mengabaikan panggilan awal yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya Tuhan pakai gereja-Mu untuk tetap efektif di dalam pemberitaan Injil. Bahkan di tengah segala sesuatu serba online, pakailah Tuhan pelayanan online yang gereja ini selenggarakan, menjadi alat kesaksian, menjadi alat pemberitaan Injil, sehingga Injil Tuhan dapat diberitakan seluas-luasnya, dan banyak orang boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan berita Injil. Pakailah Tuhan setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini, agar sungguh Injil Tuhan digaungkan, disebarluaskan, digemakan, sehingga kami rindu banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Terpujilah Bapa, pakailah gereja-Mu ini menjadi mercusuar yang menerangi dunia yang gelap ini. Semakin gelap, biarlah Tuhan pakai gereja ini semakin terang, menyatakan kesaksian tentang Kristus. Pakailah setiap jemaat, pakailah setiap para pengurus, setiap para aktivis majelis dan juga hamba Tuhan boleh berkolaborasi bersama-sama
mengemban panggilan yang mulia ini, menjalankan misi Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Terpujilah Bapa, kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita tahu bahwa pemerintah sedang berjuang berjibaku dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 melalui berbagai kebijakannya. Doakan agar semua itu boleh berlangsung dengan efektif, baik melalui PPKM yang sedang berlangsung, maupun juga vaksinisasi yang terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk juga di kota Bandung ini. Mari kita doakan agar Tuhan memakai pemerintah di dalam mengatasi situasi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga tidak henti-hentinya dan tidak pernah bosan-bosannya mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kami sadar bahwa negeri ini sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak hal. Bukan hanya sekedar sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor-sektor yang lainnya. Tetapi kami bersyukur kami punya pemerintah yang tetap dan terus berjuang serta berjibaku mengatasi situasi saat ini melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukannya. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan setiap kebijakan itu, agar semuanya itu membawa faedah, dapat menghambat, memperlambat, mengurangi penambahan daripada orang-orang yang terpapar COVID-19. Baik melalui PPKM, demikian juga melalui vaksinisasi yang sedang gencar-gencarnya berlangsung di pelbagai daerah. Tuhan berkati semuanya itu, agar menjadi efektif, memberikan hasil yang maksimal, sehingga lambat tapi pasti, di dalam waktunya Tuhan, di mana negeri ini boleh kembali kepada keadaan yang lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan berdaulat atas seluruh negeri termasuk bangsa kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon intervensi yang daripada Tuhan. Tatkala di mana negeri ini sedang bersusah menghadapi situasi yang tidak mudah, Tuhan kiranya campur tangan, menolong, memberikan hikmat kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan dan otoritas untuk bisa menggunakan semuanya itu membawa perubahan yang lebih baik bagi negeri ini, khususnya mengatasi pandemi COVID-19. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita berdoa secara pribadi. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mungkin saat ini hati kita menjerit oleh karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang sulit. Ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang terbukti berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang berjanji menyertai kita dan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ajarilah kami untuk bergantung dan berharap kepada Engkau. Karena kami butuh topangan yang daripada Engkau sendiri tatkala kami menghadapi hidup ini. Apalah artinya kami mengandalkan daya yang terbatas yang kami miliki, yang semuanya berujung kepada kehancuran dan keterbatasan. Kami butuh uluran tangan Tuhan yang memampukan dan menyanggupkan kami melangkah menatap hari esok. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di tengah pergumulan yang tidak mudah yang sedang dihadapi. Jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ragu Tuhan yakinkan kembali. Yang khawatir Tuhan hiburkan
dan kuatkan. Yang lemah Tuhan topang kembali. Agar sungguh di tengah keadaan yang tidak mudah yang sedang dihadapi mereka, kami boleh merasakan dan mengalami bagaimana kuasa Tuhan menopang kami, sehingga kami bangkit kembali, bergairah kembali menatap hari esok, di mana Tuhan menyatakan yang terbaik bagi hidup kami. Hidup kami bergantung pada janji Tuhan. Janji yang pasti, ya dan amin itu. Dan ajarilah kami untuk tetap memegang janji itu, dengan penuh keyakinan kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Bapa, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa hari ini. Dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan hikmat serta sukacita yang berasal dari Allah Roh Kudus, menyertai, melingkupi, memenuhi hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The